Jodoh adalah kuasa Tuhan yang sama sekali kita tidak ketahui, karena hal itu merupakan misteri yang Tuhan tahu. Namun, sering kita mendengar tentang berbagai macam mitos yang sering orang tua katakan yang berkaitan tentang jodoh, dan tanpa kita sadari, hal itu menjadi ketakutan tersendiri. Dan berikut adalah beberapa mitos yang sering dikemukakan di masyarakat. Yang pertama adalah mengambil bunga melati yang dipakai pengantin tanpa ketahuan. Kata orang zaman dahulu, kalau kita mengambil bunga melati yang disematkan di kepala pengantin wanita tanpa diketahui si pengantinnya, maka nanti akan cepat menyusul untuk menikah. Dan sampai sekarang, hal itu tanpa disadari sering dilakukan oleh para wanita yang belum menikah. Mitos yang kedua adalah menangkap buket bunga pengantin yang dilemparkan. Mitos ini sering kita lihat tentang pasangan pengantin yang melemparkan buket bunganya sambil membelakangi para wanita dan pria lajang yang tengah bersiap-siap untuk menangkapnya. Katanya jika ada orang yang mendapatkan buket bunga tersebut, niscaya dalam beberapa bulan ke depan akan segera menyusul ke pelaminan. Mitos yang ketiga adalah mencuci muka dengan air bekas siraman. Menurut kepercayaan orang zaman dahulu, ketika kita cuci muka dari air bekas siraman pengantin, maka tidak lama kita akan menyusul ke pelaminan juga. Mitos yang keempat, mandi di sumur yang berbeda. Orang tua zaman dahulu sering mewanti-wanti kepada para anak gadisnya untuk mandi di sumur 7 yang berbeda. Konon katanya, dengan mandi di 7 sumur yang berbeda, maka jodoh akan cepat sampai kepada kita. Dan sampai sekarang pun, ternyata masih ada yang mempercayai hal-hal tersebut. Mitos yang kelima, jangan menolak lamaran orang, nanti pasti akan susah datang lagi. Mendengar penjelasan orang zaman dahulu agar kita tidak menolak lamaran orang yang datang ke rumah. Alasannya mungkin tidak baik menolak lamaran. Mitos yang keenam adalah jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya tidak jadi datang. Kalau mitos yang satu ini pasti sering kita mendengar dari para orang tua. Jika kita duduk di depan pintu, nanti jodohnya tidak jadi datang. Di samping itu juga ada istilah dari orang Sunda, yaitu pamali, yang berarti larangan untuk tidak melakukan hal itu. Mitos yang ketujuh adalah jangan memberi kado baju kepada pasangan kekasih atau kepada pacar. Nanti bisa-bisa hubungan tersebut putus di tengah perjalanan. Bagi pasangan kekasih, pasti sering mendengar mitos ini. Kalau kita ngasih sesuatu berupa baju kepada pasangan, bisa-bisa akan putus di tengah jalan. Mitos yang kedelapan adalah pasangan yang wajahnya mirip biasanya akan berjodoh. Kalau mendengar mitos ini, pasti pada tahu kalau ada pasangan yang wajahnya mirip, pasti akan sering dihubung-hubungkan dengan jodoh. Mitos yang kesembilan, jangan menikah dengan anak sesama sulung, nanti suka bertengkar. Mitos yang satu ini sampai sekarang masih sering kita dengar tentang sesama anak sulung. Jangan menikah karena akan menimbulkan pertengkaran. Mitos yang ke-10, kalau sedang menyapu harus dituntaskan.
Kalau tidak tuntas, jodoh dan rezekinya akan seret. Mitos yang satu ini sering kita dengarkan. Kalau sedang menyapu harus dituntaskan. Jika karena tidak, jodoh dan rezekinya akan seret. Mungkin maksud dari mitos ini adalah kalau kita bekerja harus diselesaikan, jangan setengah-setengah. Mitos yang ke-11 adalah kalau tidak datang ke undangan nikah, maka susah dapat jodoh. Mungkin mitos ini dimaksudkan agar kita menghadiri pernikahan orang yang sudah mengundang, sebagai bentuk penghormatan karena sudah diundang. Dan mitos yang terakhir adalah membahagiakan orang tua dulu, maka nanti jodoh yang baik akan datang sendiri. Memang sudah seharusnya sebagai seorang anak harus menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Meskipun dalam kondisi sudah menikah pun, menyenangkan orang tua pun tetap menjadi kewajiban. Dan itulah 12 mitos tentang jodoh menurut kepercayaan orang zaman dahulu.